boleh dizalimi mereka. Mereka disuruh sesuai dengan apa yang mereka mampu. Tapi tetap kita suruh mereka untuk sholat, pakai jilbab. Supir juga demikian, nggak boleh kita biarkan. Mereka juga sama manusia, dan mereka juga karena mereka dia sebagai pembantu atau supir, dia nggak ada punya kesempatan untuk belajar agama. Tapi mereka semuanya sebagai orang muslim ingin masuk surga, antum ajak mereka untuk ngaji. Antum ajarkan mereka tentang Islam. Kalau enggak, antum zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang ahli dalam bidang fikih atau hukum-hukum Islam. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan ahlu taqwa, atau orang-orang yang takut kepada Allah. Takwa itu derajatnya lebih tinggi dari hanya sekedar memahami fiqh. Oleh karenanya, banyak ayat-ayat yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Secara sederhana, takwa itu takut kepada Allah, selalu berhati-hati dalam bertindak, dan selalu menjauhi hal-hal yang tidak disukai Allah. Bukan hanya sekedar memahami masalah fikihnya, haram, boleh, sunnah, makruh. Karena banyak sekali ahli fikih namun bukan ahli takwa. Sambil membahas hukum fikih, sambil mengisap rokok sesuatu yang kontradiksi, atau bersholawat sambil berjoget dan konser, na'udzubillah. Oleh karenanya takwa ini penting sekali dan Nabi pun telah mengingatkan hal itu. Simaklah penjelasan Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala berikut ini. Taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Yang pertama wasiatnya, aku wasiatkan kalian dari yang kedua ini, aku wasiatkan untuk takwa kepada Allah. Wasiat yang paling baik ya takwa. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang takwa. Dan ketika Nabi khutbatul hajah, seperti yang tadi saya sampaikan ayatnya, 3 ayat itu semua tentang takwa. Dalam surah Ali Imran, di awal surah An-Nisa, dan juga dalam surah Al-Ahzab. 3-tiganya tentang takwa. Wasiat yang paling baik, wasiat takwa. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kamu dan juga kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat yang paling baik adalah takwa. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Dan takwa ini, untuk perhatikan, ini untuk semua hal. Ketika Allah menyebutkan tentang takwa, ya semua hal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Takwa dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Takwa dalam kita melaksanakan salat. Takwa dalam kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Takwa dalam kita bermuamalah. Dan semuanya. Jadi takwa itu semua hal. Kita bertakwa kepada Allah. Kita takut dan kita berhati-hati dan menjalankan apa yang Allah syariatkan. Itu takwa kepada Allah. Jadi kalau kita bahas tentang takwa aja panjang, masalah takwa aja. Jadi makna takwa ini luas sekali dan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah takwa ini. Dan kita wajib untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan Nabi ketika seorang bermuamalah dengan istrinya, kata Nabi, ittaqullaha fin nisa, bertakwa kepada Allah tentang para wanita, tentang istri kalian. Kalian harus berbuat baik kepada mereka. Takwa kepada Allah dalam semua hal, dalam hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia, itu wajib bertakwa kepada Allah. Kalau setiap mukmin bertakwa kepada Allah, itu akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia akhirat. Cuma sayangnya banyak manusia yang tidak bertakwa kepada Allah. Sambil contoh aja, sebenarnya contoh banyak, ribuan contoh.
Ya. Takwa kepada Allah ketika antum dikumandangkan adzan waktunya sholat, ya tinggalkan semua pekerjaan. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Ini kewajiban. Ketika orang tua panggil antum untuk sesuatu, antum takwa kepada Allah. Berbakti pada orang tua, karena Allah yang perintahkan untuk berbakti pada orang tua. Jangan ditunda. Ketika orang tua panggil, langsung sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka kita wajib sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Dalil jangan dibantah. Dengan perkataan manusia, dengan perkataan syekh atau imam, takwa kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada dalil. Takwa kepada Allah tentang anak kita, kita wajib didik mereka di atas Quran wa sunnah. Gak boleh kita biarkan mereka tidak sholat, tidak pakai jilbab, atau berbohong, atau yang lainnya. Wajib kita didik mereka di atas Islam dan sunnah. Takwa kepada Allah tentang anak-anak kalian. Takwa kepada Allah tentang hubungan kita tetangga. Bagaimana kita perhatikan tetangga kita. Mereka susah, mereka fakir, kita wajib untuk membantu mereka. Tapi nggak ada kumpulkan donasi, tidak ada. Wajib masing-masing membantu mereka karena Allah. Ketika mereka kelaparan, kita wajib untuk membantu mereka. Sampai Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, tidak beriman orang yang dia kenyang tetangganya lapar. Takwa kepada Allah tentang tetangga kalian. Takwa kepada Allah tentang kita bermuamalah di antara manusia. Antum perhatikan, antum muamalah harus jujur dan harus amanah. Jangan bohong dalam muamalah. Kalau utang harus bayar, wajib bayar. Takwa kepada Allah. Ketika antum janji, antum bayar utang itu wajib bayar. Siapapun dia orangnya. Antum utang kepada murid, antum harus bayar. Antum utang kepada teman harus bayar. Antum utang kepada saudara harus bayar. Ini ketentuan syariat. Nas, dalil, banyak dalilnya tentang ini. Bahkan ruh kita nggak akan sampai kepada Allah sampai utang kita dibayar. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan hutang itu. Dan orang yang mati syahid, dia tidak berhak untuk masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Tidak, semua dosanya orang mati syahid diampunkan kecuali utang. Dituntut sampai hari kiamat karena berkaitan dengan hak anak Adam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Diampunkan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Perhatikan, kecuali utang. Jadi utang ini berat. Di dunia dia berat, di akhirat juga berat. Tapi muamalah dibolehkan, orang utang piutang boleh, tapi wajib bayar dia sesuai dengan janjinya. Antum janji seminggu, sebulan, 6 bulan, setahun, antum harus bayar. Jangan bohong. Dan janji itu akan ditanya oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Di awal surah Al-Maidah. Orang beriman, penuhi janji kamu itu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Adalah kamu penuhi janji itu. Janji akan ditanya oleh Allah dari kiamat nanti. Utang piutang harus bayar. Banyak orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Katanya ngaji, katanya nuntut ilmu, katanya dia sebagai seorang ustadz. Kalau antum utang wajib bayar. Siapapun antum berutang kepada siapapun juga, hatta kepada orang kafir wajib bayar. Ini perhatikan takwa kepada Allah. Takwa ini luas. Termasuk juga takwa kepada binatang. Enggak boleh kita menzalimi binatang. Enggak boleh. Ini luas nih pembahasan tentang masalah takwa ini. Kepada pembantu antum juga takwa kepada Allah. Enggak boleh dizalimi mereka. Mereka disuruh sesuai dengan apa yang mereka mampu. Tapi tetap kita suruh mereka untuk sholat, pakai jilbab. Supir juga demikian. Nggak boleh kita biarkan. Mereka juga sama manusia. Dan mereka juga, karena mereka dia sebagai pembantu atau supir, dia nggak ada punya kesempatan untuk belajar agama. Tapi mereka semuanya sebagai orang muslim ingin masuk surga. Antum ajak mereka untuk ngaji. Antum ajarkan mereka tentang Islam. Kalau enggak, antum zalim. Antum punya pegawai, antum enggak ajarkan tentang Islam, antum zalim. Anak antum juga antum ajarkan. Ini takwa kepada Allah. Luas pembahasan tentang takwa ini. Jadi perhatikan tuh.
Nabi wasiatnya takwa, hatta kepada pasukan perang. Mau berangkat, takwa kepada Allah. Supaya mereka. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.